sedang bersama Ibu Nirlala ya, selaku Kepala Sekolah dari SD Bawana Sabalor. Iya, Jadi betul. Bu, di sini kami ingin mewawancara Ibu tentang PPDB di sekolah SD Bawana Sabalor. Iya, silakan. Pertanyaan pertama itu ada kebijakan di sini tuh tentang PPDB itu seperti apa? Ya, kebetulan untuk usia ya. Iya. Kami dari ukuran usia kami dari 6 tahun. Yang sekolah Ya, yang masuk 6 tahun lebih 1 bulan. 1 bulan. Iya. Nah, nanti kalau misalkan kurang dari, sebenarnya sih masih bisa 5 tahun setengah gitu. Iya. Karena dapodik itu ketika secara otomatis merah tidak mau nginput itu adalah 5 tahun kurang 5 bulan. Tapi kami cari amannya itu adalah 6 tahun pas atau 6 tahun lebih 1 bulan. Itu dari usia. Tapi kalau untuk secara akademik itu tidak ada aturan apapun, baik itu antara anak yang TK ataupun tidak TK, tetap kita input, kita masuk. Begitu juga anak itu apakah bisa baca atau tidak, bukan dari ukuran diterima atau tidaknya, yang penting dari usia itu aja. Gitu. Iya. Kemudian dari seperti misalkan kan beda, ada yang masuk kemudian ada kelainan atau kayak misalkan disability. Iya. Kami tidak bisa menerima karena kita kan karena kita bukan sekolah SLB ya, nanti khusus ada khusus sendiri. Jadi untuk SLB sendiri di sini tidak menerima ya Bu? Walaupun satu murid juga tidak menerima. Tidak menerima. Kami mengarahkan ke yang ke SLB tersebut gitu. SLB yang ya, lalu selanjutnya itu kecuali mohon maaf ada sekolah memang SD umum tapi karena menerima program inklusif mereka kan memfasilitasi mungkin itu ada tenaga pengajar. Iya, Iya, tapi kami yang secara dapodik tidak mengklik, artinya pilihan inklusif tidak kami pilih. Gitu. Jadi Karena di sini SDM juga tidak memfasilitasi seperti itu. Kalau untuk kuota peserta didik ini menampung berapa kayak sekolah? Minimal karena kami outputnya adalah 31 kami itu targetnya itu dengan anak yang pindah itu 35 targetnya sebenarnya. Kami itu targetnya minimal itu 35 sebenarnya. Nah tapi kebetulan kami itu hanya menerima 18 yang masuk, jadi tidak belum memenuhi target sebenarnya. 18 Iya, 18. Itu kenapa tuh kira-kira target di bawah target? Karena kebetulan saya kan baru ya. Iya. Januari itu baru menduduki kepala sekolah di sini, Januari 2024. Jadi otomatis adaptasi dan memahami diagnosa di sini itu selama 6 bulan itu perkiraan saya itu dari persaingan. Karena ada SDIT, Arayan, Akmala, Nusintama, kemudian Al-Bahjah. Nah itu adalah persaingan. Satu persaingan. Kemudian keduanya itu letak strategisnya itu kita kurang. Ya, karena Pasti mereka kan kesasar ya kalau yang nggak tahu di sini ada SD. Iya, benar. Gitu. Oke, jadi itu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu ketika PPDB itu ada semacam tes seleksi nggak kalau di sini? Kebetulan tidak ada sih, paling hanya itu aja yang tadi saya bilang, satu umur, kemudian kemampuan kontak, kayak misalkan dia kalau ditanya nama dia jawab, kemudian secara fisik normal, seperti itu baru kami terima. Kalau secara akademik mampu membaca atau tidak, kami tidak jadi tes, bukan sebagai ukuran gitu, diterima tidaknya. Jadi tidak ada tes kayak kemampuan lancar baca tulis? Tidak. Lalu untuk kendala PPDB sendiri di sekolah ini bagaimana? Kendalanya kebetulan itu kendalanya itu kurang persiapan dalam sosialisasi. Oh ya, sosialisasi. Karena kita sebenarnya menyadari kita itu sudah dunianya
digital ya. Iya. Tapi kita nggak start awal banget gitu Iya. untuk memanfaatkan digital itu. Itu sebenarnya kendalanya kita perencanaan yang kurang lah intinya. perencanaan, iya. Kendalanya seperti itu. Perencanaan untuk sosialisasi. Sosialisasinya, betul. Ya, barangkali ada mau bertanya. Izin bertanya, Iya, mangga. kalau di sini PPDB-nya untuk ajaran baru kapan ya? Tahun ajaran baru sebenarnya kalau secara serentak itu kurang lebih itu Mei ya, bukannya sebenarnya Mei itu udah mulai, tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita curi setar di awal sebenarnya tidak masalah. Sebenarnya tidak masalah. Misalnya kita mulai nih buka PPDB tapi tidak umum seperti itu. Nanti umumnya itu adalah rame-ramenya di Mei Juni baru buka itu. Ada yang sudah ngasih kartu keluarga, akte lahir, berkas pendaftaran gitu. Itu pertanyaan tadi. Udah. Mungkin gini Bu, ini kan tadi berbicara tentang PPDB. Mungkin kalau dari saya sendiri yang menanyakan gitu, ketika emang ada siswa bermasalah ataupun bermasalah dengan guru ataupun dengan siswa yang lain ataupun ribut itu, nah dari ibu sendiri tuh bagaimana mengenanginya? Kalau misal contohnya kayak contoh kasusnya kayak misal siswa berantem nih, nah cara menanganinya gimana? Nah, memang kebetulan memang variasi ya, berbagai jenjang, dan itu tidak menutup kemungkinan terjadi di kelas rendah ataupun kelas tinggi nih. Dan tadi dengan tidak jauh lah tadi barusan itu di kelas 2 kan namanya Erki Apriana ya. Memang kan memprovokatori teman-temannya untuk saling menjauhi satu sama lain seperti itu, menjelek-jelekan gitu. Nah, kebetulan kami tuh karena Riki itu anak pondokan, sebenarnya sih intinya pertama itu kita pendekatan dengan yang bersangkutan, yang kalau dia punya anggota keluarga terdekat ya kita mungkin hubungin anggota keluarganya. Artinya saling saling memberikan pengarahan terhadap anak tersebut pertamanya. Dan kalau misalkan ternyata ada kesulitan, mungkin kita agak sedikit menggertak ya. Menggertaknya itu enggak ancaman, tapi mengikuti karakter anak tersebut. Kalau memang perlu nih sedikit gertakan karena beberapa stepnya itu tidak ada yang mempan misalkan, mungkin agak sedikit keras. Kayak tadi kami mengambil langkah itu, salah satu saudaranya dari ini kebetulan anak pondokannya. Nah, saudara dari Uminya itu bawa polisi, hanya sekedar menakuti, dan itu polisi yang langsung menasehati. Itu sebenarnya berbagai cara gitu, tergantung apa yang kita hadapi anak tersebut yang kira-kira agak mempan lah seperti itu. Nah, kebetulan tadi kan mendatangkan polisi dan sudah memberikan pengarahan, mendatangkan yang anak-anak yang memang kena kekerasan atau kena pertengkaran dengan anak tersebut didatangkan, kemudian komunikasi, dan saya sama guru kelasnya sambil memantau perubahannya gitu, step by stepnya tuh. Jadi enak nggak sih ada pengarahan dari polisi gitu ya. Kayak kemarin kan minggu-minggu kemarin, bolehlah guru kelasnya ke kantor, nanti saya yang bergantian yang mantau, karena kalau anak ini dia curi-curi ininya, kesempatan itu masa-masa guru tidak ada, yaitu istirahat, makanya saya ngambil tindakan seperti itu. Jadi berbagai cara sih gitu ya, gitu, jangan sampai lengah aja. Nah, untuk di sekolah ini pernah ada nggak kayak kasus pembulian gitu Bu? Murid sesama murid gitu saling Pembulian sih ada, gitu. ada, tapi nggak sampai kekerasan sampai ini ya, berkepanjangan ya, gitu. Jadi udah bisa diselesaikan. Bisa ya, sambil berjalan artinya. Iya. Ya, pertanyaannya mungkin balik lagi ke PPDB, tentang PPDB. Prosedur pendaftarannya itu dari mulai pendaftaran, administrasi sampai diterimanya itu. Oh iya, yang pertama kita itu melampirkan KTP orang tua. Kemudian kedua
melampirkan fotokopi akte lahir anak tersebut, melampirkan kartu keluarga ya yang ketiga. Nah kemudian yang keempatnya, jikalau memang dianya udah lulus TK atau misalkan dari TK bukan rumah tangga nih, kalau misalkan dia itu berasal dari rumah tangga kan tidak melampirkannya, tidak masalah. Nah kalau misalkan dia keluaran dari TK, melampirkan ijazah TK-nya atau PAUD gitu. Nah, itu aja. Administrasinya. Berarti Heeh, kalau udah administrasinya. itu terus langsung ke pembayaran, terus udah langsung. Nah kemudian kami tidak memunguti pembayaran. Iya tidak. Cuma kebetulan kita itu ada planning karena ada lisensi batik. Nah jadi nanti pengukuran baju batik. Nah itu biasanya DP nih, DP untuk batik gitu. Batik itu baju ya? Iya, Oh, baju. batik, kemudian ada baju kotak kan itu. Iya. Nah kemudian baju muslim, baju olahraga. Nah itu. Jadi kebutuhan biaya itu biaya untuk pemenuhan pembelian baju yang disediakan di SDN 2 Sabador. Gitu. Iya. Harapannya untuk PPDB semester depan. Semester Tahun ajaran tahun baru. ajaran baru. Ya kemungkinan ini ya pengennya minimal sesuai target sih. Sesuai Satu target, iya. sesuai target. Kemudian apa namanya fasilitas untuk memenuhi anak pertama masuk itu terpenuhi. Gitu. Biar pelayanannya juga Pelayanan maksimal. iya kita pelayanannya maksimal. Iya. Ya, itu harapannya sih. Ya. Udah? Udah. Gimana? Bertanya Ibu. Oh Iya iya. mangga. Kadang kan di SD kan ada yang mewajibkan lulusan TK atau PAUD, berarti di sini enggak Tidak sih, diwajibkan ya? tidak diwajibkan. Jadi dari yang nggak TK juga misalnya diurus sama ibunya juga nggak boleh masuk sini ya? Tidak. Jadi nanti kemungkinan kan nanti anak tuh ada yang belum bisa baca ya. Kita sudah menerima konsekuensinya gitu. Nanti ada yang sudah, ada yang belum. Nah nanti kita mengelompokkan anak yang belum ya. Kemungkinan ada jam-jam tertentu yang memang lebih intensif diajarkan membaca. Gitu. Berarti ada pengelompokan lagi nanti buat Iya, yang- pengelompokan. Jadi setelah proses diterima nih pengelompokan sendiri. Nanti kalau misalkan anak yang sudah lancar membaca, mungkin lebih diarahkannya bagaimana bisa anak itu mengungkapkan hasil bacaannya, stepnya lebih intens gitu. Itu dilakukan sama guru sendiri atau sama Guru wali kelas? kelas, guru kelas sendiri Guru kelas aja. sendiri. Kita kan belum ada tenaga khusus perpustakaan juga. Iya. Gitu. Untuk fasilitas buku sih alhamdulillah tidak kekurangannya. Jadi kami dari perpustakaan dipilah analisis mana buku yang cocok kelas 4, 5, 6, 1, 2, 3. Nah, nanti ditaruh di lemari pojok baca, baru di manage sama guru kelasnya untuk rolling. Oh di tiap kelas berarti ada pojok baca? Iya, ada pojok baca. Kebetulannya kami di rapot pendidikannya, di rapot pendidikan itu kita turun sih literasinya, jadi menekankan hal seperti itu. Terus bagaimana? Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber observasi kami. Ya, ya sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Minta dokumentasi. Iya, ada Enggak. rekomendasi.